Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 5 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Pastinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat yang kita harapkan untuk setiap saat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk kisah Nabi juga. Seperti yang kemarin kita sudah sedikit bahas tentang salah satu Nabi, yaitu Nabi Daud ya, yang kita bisa teladani sikapnya. Beliau dikaruniai suara yang bagus, kemudian karuniai bisa melunakkan besi dan lain sebagainya. Juga diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa Nabi Daud ini yang bisa kita teladani. Kemarin beliau pemberani, kemudian tidak mudah marah dan teguh dalam pendirian. Itu penting ya, untuk tidak mudah marah, mudah tersinggung. Karena apa? Marah pun tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, hanya memperkeruh masalah. Ketika orang sudah marah, maka ada orang yang malah hilang akal. Mereka tidak sadar melakukan hal-hal yang buruk. Maka tolong jaga emosi kita semua, karena marah bukan solusi. Kemudian kita akan lanjut kepada Nabi selanjutnya, yaitu keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin kalian pernah atau sering mendengar tentang kisah Nabi Sulaiman. Yang mungkin sempat kalian ingat adalah Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat bisa berbicara dengan hewan ya. Nah, di sini Mister akan sedikit sampaikan juga, Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu punya putra namanya Nabi Sulaiman. Kemudian menggantikan kedudukan ayahnya, Nabi Daud menjadi raja, Nabi Sulaiman menjadi putra dari raja, kemudian menjadi raja. Nah, Nabi Sulaiman ini, beliau ini diberikan kekuasaan oleh Allah, bisa bala tentaranya itu meliputi dari manusia, jin, binatang, tumbuhan, angin dan lain sebagainya. Bahkan Ifrit pun juga menjadi salah satu dari pasukan Nabi Sulaiman, seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman ini juga raja dan juga rasul. Ada sebuah kisah ketika Nabi Sulaiman ini melakukan perjalanan bersama para tentaranya. Ini kemudian Nabi Musa itu mendengar seperti percakapan sedikit agak pelan, yaitu percakapannya semut. Ketika melihat pasukan Nabi Sulaiman yang banyak sekali, itu semut yang di depan jalan itu kan pada baru cari makan. Kemudian apa? Mereka, komandannya semut ini memberikan instruksi, ini ada pasukan Nabi Sulaiman datang, ayo segera masuk, segera masuk. Mereka buru-buru untuk masuk ke dalam lubang. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman kemudian memberikan instruksi kepada seluruh pasukannya untuk berhenti terlebih dahulu, menunggu semua semut masuk ke dalam lubangnya. Ini bentuk kasih sayang dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman punya mukjizat bisa mendengar, paham percakapan daripada hewan. Nah, kemudian ketika melakukan perjalanan juga, atau kisah selanjutnya tentang Nabi Sulaiman bersama Ratu Balkis atau Bilqis ya, sama. Itu ketika melakukan perjalanan, ketika kehausan atau kehabisan bekal, ketika di sekitar situ tidak ada air, maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada salah satu burung yang bernama Hudhud ini untuk mencari sumber air. Ketika mencari sumber air itu, ya keliling entah kemana, lama sekali tunggu sama Nabi Sulaiman, nggak kembali-kembali. Nah, kemudian kembali sambil membawa berita tentang adanya seorang wanita yang menjadi raja di kota atau kerajaan Sabak, yang mana di situ mereka menyembah matahari. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan kerajaan Sabak itu kemudian Nabi Sulaiman mendengar hal itu, berita tersebut, kemudian Nabi Sulaiman membuat surat untuk disurati kepada raja perempuan itu untuk menyembah kepada yang menciptakan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'an dikatakan surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Dia Nabi Sulaiman menawarkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis mengira bahwa Nabi Sulaiman ini menginginkan apa? Hadiah. Ratu Balqis mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Bawalah hadiah, entah emas atau berlian atau apa, dibawa banyak sekali. Ketika sampai di situ, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Aku tidak butuh hadiahnya, karena apa? Aku sudah punya Tuhan yang lebih kaya dan bisa lebih daripada ini memberikan aku karunia. Akhirnya dikembalikan. Kalau perlu malah itu pasukannya diberikan hadiah juga sama Nabi Sulaiman. Sampai kembali ke Ratu Balqis lagi. Ratu Balqis itu tentaranya menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu. Akhirnya apa? Ratu Balqis ini penasaran, ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman. Dan akhirnya mendengar hal itu, mengetahui Ratu Balqis akan datang ke istana Raja Sulaiman. Kemudian Raja Sulaiman memerintahkan kepada seluruh pasukannya, termasuk dari jin dan lain sebagainya, untuk membuat istana semegah mungkin. Bahkan istananya dibuat itu luar biasa. Lantainya saja itu bawahnya ada danaunya. Jadi seakan-akan lantainya kaca atas, itu enggak kayak semacam berjalan di atas danau seperti itu. Ya, itu termasuk kemewahan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman dengar berita itu, bahwasanya kemudian Nabi Sulaiman juga mau bikin kejutan pada Ratu Balqis, yaitu singgasananya yang ada di kerajaannya mau dipindahkan ke dekatnya singgasana Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menanyakan kepada seluruh pasukannya siapa yang bisa secepatnya untuk memindahkan singgasana itu. Nah, ada yang berkata dari golongan jin, Ifritum minal jinni, itu mengatakan aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau Nabi Sulaiman bangkit dari tempat dudukmu. Kemudian ada lagi yang menawarkan, orang tersebut adalah orang yang berilmu, dikatakan di situ, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau mengedipkan mata. Dan akhirnya dengan izin Allah, ketika mengedipkan mata itu singgasana sudah ada di samping singgasana Nabi Sulaiman. Luar biasa. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan syukur kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Bukan Nabi Sulaiman kemudian sombong, lah ini pasukan saya, tetapi semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah ini tidak mungkin semuanya akan terjadi. Jadi Allah menguji dengan kehebatan tentara pasukan kerajaannya itu. Nabi Sulaiman diuji untuk selalu bersyukur, ya seperti itu. Jadi kita semakin nikmat itu harusnya semakin syukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh, semakin malah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sampailah Ratu Balqis di istana Nabi Sulaiman. Itu kagum-kagum lihat istananya, luar biasa, semuanya bertahtakan emas, berlian dan lain sebagainya. Tidak pernah dilihat istana yang seperti itu. Bahkan ketika masuk ke dalam istananya itu kan bawahnya kaca, bawahnya ada danau, ada ikan-ikannya. Itu sempat Ratu Balqis itu malah mencincingkan ibaratnya baju ke kerajaannya itu. Jadi seperti halnya dia itu tahu kalau itu air, padahal itu kan kaca. Nah, itu sungguh luar biasa. Maka sampai mengecoh daripada Ratu Balqis tersebut. Nah, melihat hal tersebut, kemudian apa? Ratu Balqis ini menjadi luluh hatinya, dan kemudian Ratu Balqis ini mengakui bahwasanya memang semua itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Ratu Balqis kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu. Lanjut cerita wafatnya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ketika wafat ini para jin dan semuanya itu tidak mengetahuinya. Karena apa? Ketika wafat beliau dalam keadaan memegang tongkatnya, dalam keadaan duduk kemudian memegang tongkatnya. Nah, ketika saat itu tidak ada berani yang kemudian membangunkan atau apa, ya mereka berpikiran bahwasanya Nabi Sulaiman mungkin sedang
ada hal lain dan lain sebagainya, tidak ada yang mengetahui. Nah, mereka mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah wafat ketika kayu yang dipegang oleh atau tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman ini rapuh dimakan oleh rayap, dan akhirnya Nabi Sulaiman terjatuh mungkin, kemudian diketahui bahwasanya Nabi Sulaiman telah wafat, seperti itu. Keteladanan apa yang dapat kita ambil dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman selalu bersyukur pada Allah dalam keadaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang diberikan Allah itu luar biasa. Kita saja lihat dari mulai rambut sampai kaki ini semua nikmat Allah. Coba mata ini kalau semuanya baru kena kelilipan sedikit aja udah nggak enak. Kita diberikan kesehatan normal, semua anggota juga bisa berfungsi semua. Maka gunakan untuk kebaikan, bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Orang tua kalian yang sayang, rumah yang memadai, rezeki yang tidak pernah habis. Nah itu kita syukuri. Rajin belajar agar pandai, bersikap baik kepada semua makhluk Allah. Apapun itu, termasuk hewan juga. Kalau punya peliharaan jangan sampai peliharaan itu ditelantarkan. Ataupun kalau kita lihat hewan-hewan di alam dan sebagainya, kita rawat, kita jaga. Jangan disakiti. Ada hewan yang nggak salah apa-apa kemudian ditimpuk, dilempar, jangan seperti itu. Berani dalam menegakkan kebenaran. Nah itu adalah teladan dari Nabi Sulaiman. Kemudian selanjutnya adalah kisah dari salah satu nabi, yaitu bernama Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini adalah nabi yang mana pemerintahan Raja Ahab kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal. Jadi orang-orang yang di situ tuh mereka menyembah berhala juga yang namanya Baal. Ya, kaum Bani Israel merupakan ajaran nabi-nabi yang telah diutus oleh mereka. Kaum Bani Israel memulai terpedaya dengan kenikmatan dunia dan meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kerusakan itu Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menyampaikan risalah. Nabi Ilyas ini adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Nabi Ilyas putra dari Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengingatkan Bani Israel yang kufur, yaitu mereka menyembah daripada berhala yang bernama Baal. Itu tepatnya di negeri Baalbek atau sekarang disebut dengan Libanon. Ya. Kemudian bertahun-tahun Nabi Ilyas berdakwah, tetapi mereka semua banyak yang masih membangkang. Mereka semua tidak percaya, ingkar. Nabi Ilyas tidak putus asa untuk menyampaikan dakwahnya. Sampai ketika suatu ketika Bani Israel ini ingkar dan durhaka, kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka, yaitu kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun berturut-turut. Semua hewan dan tanaman semua mati kekeringan, tidak ada yang hidup seperti itu. Hewan kekeringan selama 3 tahun, bayangkan 3 tahun nggak ada air, nggak ada hujan, maksudnya sulit sekali untuk mencari sumber air seperti itu. Sayangnya azab Allah itu malah tidak menyadarkan Bani Israel, justru mereka malah semakin durhaka dan menyangka bahwasanya ini penyebabnya adalah Nabi Ilyas karena dia mengajarkan agama atau ajaran yang tidak sesuai dengan berhala Baal. Akhirnya mereka malah berniat ingin membunuh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas meminta perlindungan kepada Allah ketika saat itu singgah di sebuah rumah yang kosong, dan di dalamnya ternyata ada seorang pemuda yang bernama Ilyasa yang sedang sakit. Kemudian dirawat oleh Nabi Ilyas ketika saat itu. Kemudian setelah dirawat, lama-kelamaan Nabi Ilyas ini mengetahui bahwasanya Nabi Ilyas ini adalah orang yang baik dan lain sebagainya. Maka Nabi Ilyasa ini mengangkatnya sebagai Nabi Ilyas mengangkat Nabi Ilyasa sebagai putranya, seperti itu. Kemudian bersama-sama untuk berdakwah, bersama-sama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ilyas mengajak Ilyasa menemui kaumnya Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel ini setelah beberapa tahun mereka ini bertobat pada Allah. Sudah masih kemarau panjang dan lain sebagainya, mereka sadar kalau ini memang adab dari Allah, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ilyas. Ketika datang ke situ, mereka semua minta ampun, minta maaf pada Nabi Ilyas dan memohon untuk Nabi Ilyas berdoa pada Allah agar memberikan kemakmuran lagi kepada kota tersebut. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup dengan damai, tenang, tentram dan sejahtera seperti biasanya. Apa yang dapat kita ambil teladan dari Nabi Ilyas?
berani dalam kebenaran. Kalau benar jangan pernah takut. Terus semangat dan pantang menyerah ya. Semangat terus. Jangan sampai gagal 1 kali, coba 2 kali. Gagal 2 kali, coba 3 kali sampai nanti berhasil. Insya Allah akan memberikan jalan kepada Allah. Sabar dalam mempunyai pendirian yang kuat ya. Intinya adalah sabar. Orang itu kalau ingin sukses, ingin apapun harus melalui proses, yaitu bersabar. Tidak ada sesuatu yang instan ya. Seperti apa? Langsung ada itu enggak ada. Semua perlu berusaha. Pengen pintar belajar, pengen kaya bekerja, pengen sehat ya cari kesehatan, olahraga dan jaga tubuh dan lain sebagainya. Senantiasa menolong orang lain yang dapat dalam kesulitan, ringan tangan. Suatu saat kita juga akan butuh bantuan orang lain. Maka kalian ketika melihat ada orang yang butuh bantuan, jangan sungkan untuk membantu. Karena apa? Suatu saat kita juga akan di posisi orang yang butuh bantuan. Nah, semoga dengan kita sering membantu, Allah akan menurunkan orang yang akan membantu kita dalam keadaan kita kesulitan. Karena manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Nggak ada yang hidup sendiri. Semua hidup sosial, perlu bantuan orang lain. Nah, kemudian halaman 73 itu masih ada kisah Nabi Ilyasa. Nah, kemudian halaman 75 masih ada kisah Nabi Muhammad SAW. Untuk tugas kalian pada pagi hari ini adalah kalian tulis catat keterangan yang penting atau ringkasan dari keteladanan Nabi Ilyasa dan Nabi Muhammad SAW. Kalian tulis dalam notebook, kalian ringkas yang penting-penting saja ya, poin-poin saja penting, kemudian fotokan kirim kepada Mister via WA. Ya, seperti itu. Ya, tugasnya untuk kali ini adalah meringkas keteladanan Nabi Ilyasa dan Nabi Muhammad SAW. Untuk kisah dari Nabi Sulaiman dan Nabi Ilyas sudah paham ya? Kalau belum ada yang paham, bisa tanya kepada Mister, bisa hubungi Mister via WA dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Perlu kalian ingat, mungkin bulan ini kita akan tes ya. Jadi kalian perlu siapkan diri kalian untuk rajin belajar. Karena apa? Belajar itu jangan mendadak. Karena kalau mendadak itu bagikan kalian memasukkan apa? Air dari ember ke dalam botol. Banyak yang tumpah atau banyak yang masuk? Banyak yang tumpah. Maka kalau air dari ember lubangnya botol kecil ini masukin semua ya banyak yang tumpah. Maka pelan-pelan, kalau pelan-pelan bisa ya, pelan-pelan masukin ke botol semuanya masuk bisa. Tapi kalau sekali langsung wah, banyak yang tumpah. Itu perumpamaan kita. Kalau kita belajar kejar target 1 malam, belajar 3 mapel, materinya semuanya 1 semester, kira-kira nanti yang masuk sama yang tidak itu kemungkinan banyak yang tidak. Maka kita belajar setiap hari. Biar apa? Pemahaman kita terupdate setiap hari. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Belajar tidak pernah bosan, karena belajar adalah seperti kebutuhan pokok kita, seperti makan dan minum ya. Kalian nggak pernah bosan untuk makan dan minum, sama dengan belajar, harusnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.